orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Fredrik Pinakunari, kuasa hukum Baradae, mengklaim bahwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J semakin terang. Fredrik menilai saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Albert Aris, sangat objektif dalam memberikan pendapatnya. Dikutip dari Tribunnews.com, dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J yang digelar pada Rabu 28 Desember 2022, kuasa hukum Baradae menghadirkan saksi ahli yang meringankan kliennya. Saksi tersebut ialah ahli hukum pidana Albert Aris. Kuasa hukum Baradae mengungkapkan rasa syukur. Pasalnya, ahli yang dihadirkan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan JPU. Terlebih argumentasi dari ahli yang memberikan kesaksian di persidangan terkait pelaku kuasa dan ketidakberdayaan. Lewat kesaksian, pembuktian, serta ahli-ahli yang dihadirkan menguntungkan pihak Eliezer. Fredrik menegaskan pihaknya akan terus berjuang secara profesional dan mendoakan hasil yang terbaik untuk Baradae. Orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.